warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 sekolah dasar sama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anak yang soleh dan solehah, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang tema Mari Belajar Quran Surat Atin dengan subtema menulis Quran Surat Atin. Tentunya ini sekali lagi untuk anak-anak kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak yang soleh dan solehah, pandemi belum berakhir ya, sudah 2 tahun belum ada tanda-tanda masyarakat Indonesia kebal terhadap virus ini. Oleh karena itu, kita masih memiliki kewajiban untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah senantiasa memakai masker ya. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan di air yang mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Lalu yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah lebih baik tetap di rumah saja. Semoga dengan melaksanakan protokol kesehatan ini, kita berikhtiar dalam menjaga diri, menjaga keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi dari penularan COVID-19 ini. Anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak sudah menyiapkan teks doanya. Anak-anak, ayo kita baca dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan Quran Surat Atin. Ya, ayo kita membaca surat pendek sebagai pembiasaan sebelum belajar. Kita dahulu dengan ta'awudz dan basmalah ya. Ucapkan dengan suara yang keras, ucapkan dengan suara yang lantang dan penuh semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, pembiasaan membaca surat pendek sebelum belajar itu bagus ya, membuat kita memurojaah kembali hafalan surat pendek kita. Jadi baca dengan suara yang keras ya, dan penuh semangat. Anak-anak yang soleh dan solehah, video pembelajaran kali ini ya, tema Mari Belajar Quran Surat Atin dengan subtema menulis Quran Surat Atin memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui tayangan video belajar ini ya, diharapkan anak-anak dapat menganalisis cara menulis Quran Surat Atin dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak-anak dapat mendemonstrasikan menulis Quran Surat Atin sesuai kaidah dengan benar. Itu 2 tujuan yang harus dicapai. Anak-anak, meskipun pembelajaran kita melalui video, Bapak harap anak-anak semua tetap semangat dan mau ya melaksanakan atau menyimak video ini sampai tuntas dan melaksanakan tugas-tugasnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, cara menulis ayat.
Coba anak-anak perhatikan, di samping Bapak sudah ada potongan Quran Surat Atin ayat 1, ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ya, ayat 1 dan ayat 2 Bapak memberikan tanda garis merah. Nah, anak-anak coba lihat bagaimana penulisan Quran Surat Atin ayat 1, ayat 2. Dari mana ke mana? Iya, dari kanan ke kiri. Itu yang pertama ya. Cara menulis ayat adalah dari kanan ke kiri. Berbeda dengan kita menulis ya kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu dari kiri ke kanan. Lalu anak-anak, yang kedua adalah coba lihat kalian huruf wawu dan huruf alif pada ayat pertama. Dalam menulis ayat atau huruf hijaiyah ada huruf yang harus memperhatikan karena ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung. Lalu yang ketiga adalah anak-anak dalam menulis huruf hijaiyah harus perhatikan juga posisi hurufnya, karena ada huruf yang kepalanya di atas garis dan ada huruf yang ekornya ke bawah garis. Ada pula huruf hijaiyah yang di atas garis ya. Jadi harus memperhatikan posisi ya. Itu 3 cara menulis ayat atau menulis huruf hijaiyah. 1, dari kanan ke kiri. 2, memperhatikan huruf yang tidak bisa disambung. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan ada huruf yang posisinya di atas garis dan posisinya di bawah garis. Anak-anak, coba perhatikan. Ada teks di samping Bapak. Ada bacaan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Anak-anak, dari sekian banyak huruf hijaiyah, ternyata ada 6 huruf hijaiyah yang penulisannya tidak bisa disambung. Ya, jika 6 huruf ini bertemu, tidak bisa disambung pokoknya. Huruf apa saja? Nah, perhatikan anak-anak. Ada huruf alif, ada huruf dal, zal, ro, zai, dan waw. Sekali lagi ada huruf. Ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Keenam huruf ini jika bertemu tidak bisa disambung. Nah, Bapak sudah mengklasifikasikan ada huruf, kemudian penulisannya ketika di depan, penulisannya ketika di tengah, dan penulisannya ketika di akhir. Coba kita lihat ada huruf alif. Huruf alif, jika ditulis di depan, alifnya ada di depan, ya ada huruf alif, dal, dan ba. Alifnya berdiri sendiri. Begitu juga ketika di tengah. Ketika huruf alif berada di tengah-tengah, ya, tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah ayat, alif itu akan berdiri sendiri. Ada huruf dal, alif, dan ba. Lalu di akhir, coba ada huruf ba, da, a, atau ba, dal, alif. Ya, posisi huruf alifnya tidak bisa disambung. Lalu di huruf kedua ada huruf zal. Zal, jika ditulis di depan, ada huruf za, ro, sa. Huruf zalnya terpisah, tidak bisa disambung ke huruf selanjutnya. Begitu juga ketika huruf zal berada di tengah-tengah. Ada kata ro, za, atau ro, zal, sin. Posisi huruf zal yang ada di tengah tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Nah, begitu juga dengan penulisan di akhir. Ada huruf sin, ro, zal. Huruf zalnya tidak tersambung dengan huruf yang lain. Yang ketiga ada huruf zal, ada huruf zai. Ketika zai itu ditulis di depan ayat, ada huruf zai, ro, tof. Huruf zainya terpisah, tidak tersambung dengan huruf di depannya. Begitu juga ketika posisi huruf zai ada di tengah, ada huruf ro, zai, tof. Huruf zainya juga tidak tersambung dengan huruf yang lain, baik sesudahnya maupun sesudahnya tidak bisa tersambung. Lalu ada ketika huruf zai itu ditulis di akhir, ya, ro, tof, zai. Nah, baru bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf tof. Anak-anak, yang terakhir ada huruf waw. Huruf waw ini jika ditulis di depan, ya, ada huruf waw, dal,
H. Wawunya tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Begitu juga ketika wawu berada di tengah-tengah. Ada huruf dal, wawu, H. Wawu ini tidak tersambungkan dengan huruf yang sesudahnya maupun yang sebelumnya. Lalu ketika huruf wawu ditulis di akhir, ya, ada huruf H, dal, wawu. Huruf wawunya tidak tersambung dengan huruf yang sebelumnya. Demikian anak-anak, ada huruf yang bisa disambung dan ada huruf yang tidak bisa disambung. Ya, di depan, di tengah, dan penulisan di akhir. Jadi anak-anak harus memperhatikan cara menulis huruf yang tidak dapat disambung. Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan menulis huruf hijaiyah. Nah, Bapak sudah mengklasifikasikan. Pertama, ada huruf jim, ha, kho, ain, rin. Di barisan kedua, ada huruf ro, zai, sin, shin, sod, dod, qaf, lam, mim, nun, waw, ya. Lalu, huruf yang di baris ketiga ada huruf alif, ba, ta, sa, to, zo, fa, kaf. Nah, selanjutnya masing-masing huruf itu Bapak berikan garis merah. Nah, anak-anak coba lihat di kelompok huruf pertama. Jim, ha, kho, ain, rin. Posisi kepala masing-masing huruf berada di atas garis. Sedangkan ekornya berada di bawah garis. Garis merah ini anggaplah garis yang ada di buku kalian. Sehingga ketika kalian menulis huruf jim, ha, kho, ain, rin, kepalanya berada di atas garis dan ekornya ke bawah garis. Lalu huruf ro, zai, sin, shin, sod, dod, qaf, lam, mim, nun, waw, ya juga sama. Ya, ada bagian atasnya, ya di atas garis, bagian kepalanya di atas garis, lalu bagian ekornya ke bawah garis. Ya, pada huruf sin, shin harus ke bawah garis ya, bagian ujungnya ke bawah garis, tapi nanti muncul lagi melewati garis. Begitu juga dengan sod, dod, qaf, lam, ya, nun, lalu ya. Ada yang melewati garis ya ke bawah, kemudian naik lagi melewati garis ya ke atas garis. Kemudian di kelompok huruf yang ketiga ada a, ba, alif, ba, ta, sa, to, zo, fa, kaf. Semuanya berada di atas garis. Ya. Hurufnya semuanya berada di atas garis kecuali titik pada huruf ba di bawah garis. Ya. Jadi sekali lagi, garis merah itu ya menandakan garis yang ada pada buku. Kemudian huruf hijaiyahnya diposisikan ada yang ke bawah seperti huruf jim, ha, kho, ain, rin, ya. Kemudian ada lagi yang naik lagi melewati garis seperti huruf sin, shin, sod, dod, lalu nun dan ya, qaf juga. Lalu ada huruf yang hanya di atas garis, tidak boleh melewati garis. Ya, biar kelihatannya rapi, ada huruf alif, ba, ta, sa, to, zo, fa, kaf. Nah, demikian anak-anak penulisan huruf hijaiyah. Selanjutnya anak-anak, ada tips buat kalian menulis huruf hijaiyah agar terlihat rapi dan bagus. Ya, tips yang pertama adalah kalian bisa menjiplak langsung dari Al-Quran atau juz amma atau iqra. Ya, ini iqra. Kemudian kalian sediakan kertas 1 lembar, simpan kertas itu di atas Al-Quran atau juz amma atau iqra. Lalu mulailah menulis. Karena akan terlihat tulisan Al-Quran atau juz amma atau iqra-nya dari buku kalian. Akan terlihat, lalu mulailah kalian menulis. Nah, tapi harus ingat, ya, status tulisan kalian akan sama dengan Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran itu harus dijaga, ya, suci, maka tulisan kalian juga harus dijaga. Jangan sembarangan setelah menulis kertasnya atau bukunya ditaruh di bawah kemudian terinjak. Jangan seperti itu, harus dijaga karena statusnya sama. Ya. Kemudian tips yang kedua adalah rutin latihan menulis ayat. Itu anak-anak 2 tips dari Bapak ya dalam menulis Quran surat Atin agar terlihat rapih dan bagus. Berikutnya anak-anak, Bapak memiliki video menulis Quran surat Atin di kertas. Nah, kalian simak, kalian perhatikan dengan baik-baik ya cara menulis Quran surat Atin.
Anak yang soleh dan solehah, kegiatan pembelajaran kita telah berakhir. Oleh karena itu, Bapak membuat kesimpulan yang pertama adalah cara menulis ayat Al-Quran adalah dari kanan ke kiri. Kemudian harus memperhatikan huruf yang bisa dan tidak bisa disambung. Dan juga harus memperhatikan posisi huruf, apakah di atas garis atau di bawah garis. Lalu kesimpulan yang kedua adalah anak-anak rutin berlatih menulis, ya, rutin latihan membuat tulisan huruf hijaiyah agar menjadi rapih dan bagus. Itu kesimpulan kegiatan pembelajaran kita melalui video ini. Nah, Bapak memberikan evaluasi kepada kalian. Silahkan kalian menulis Quran surat Atin sesuai kaidah atau sesuai khot yang ada di Al-Quran. Tulisan surat Atin kalian, foto, lalu kirim ke guru agama kalian untuk dinilai. Demikian anak-anak kegiatan pembelajaran kita. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.